Jadi Bapak-Ibu sekalian, waktu kita sama. Namun cara kita menggunakan waktu itulah yang membuat kita berbeda. Insya Allah emak-emak di sini dahsyat semuanya. Tepuk tangan untuk Bapak-Ibu semuanya. Oke. Bapak-bapak juga tidak kalah dahsyat. Tepuk tangan untuk bapak-bapaknya yang sudah hadir. Allahumma amin. Karena emak-emak ini adalah multi talent dan multi tasking. Sambil nyapu, gendong bayi, nyekel HP, langsung posting. karo ngusah pitik. Luar biasa. Bapak-bapak ra iso nyekel HP tok. Pak, buang sampah, sik. Nah, maka Bapak Ibu kita harus memberikan waktu yang sama tapi hasilnya luar biasa. Dan Bapak-bapak, mohon izin, ibu-ibu ini bisa jadi pahalanya lebih banyak dari Bapak-bapak. Karena hadis Nabi mengatakan man jahaza ghazian faqad ghaza. Ini nggo ngeyam-yami bojoku. Mi, pahalane Umi lho akeh. Kok iso, Bi? Lah, Abi untuk pahala Abi dhewe, tapi Umi untuk pahala Abi dan Umi. Kok bisa? Lah, siapa yang mempersiapkan orang berjuang di jalan Allah, maka dia mendapatkan pahala. Kamu dapat pahala kamu dan pahala orang yang berjuang. Oh gitu. Maka Bapak Ibu ketika kita suami istri kompak tadi, saling membantu, saling sinergi. Saya mau ngisi ceramah, kamu ada ide, oh ini temanya. Istri mau belajar ngisi kultum, tak ajari carane doa pembuka ceramah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Wis ngono mangkat, ngono ya. Langsung bisa ceramah. Nah, ini bekerja dengan waktu yang sama, hasilnya beda. Kata Pak Hugeng, menjadi orang penting itu baik. Menjadi orang baik jauh lebih penting. Ojo leren dadi wong apik. Tak cepetin dulu. Ada 3 bekal. 1, tidak ada jalan yang lebih cepat daripada kejujuran. Maka Bapak Ibu kita menjadi orang tua yang kompak harus jujur dalam mengasuh. Kalau kita punya kekurangan, punya kesalahan, kita harus segera minta maaf. Jangan jaim. Yang kedua, tidak ada petunjuk yang lebih mencukupi, yang lebih tepat kecuali ilmu. Jadi terus belajar kapanpun, dimanapun, baik offline maupun online. Kalau ada SOT, ada undangan, ya mbok teko. Ojo tadi singkatannya diklerokke, parenting, pengajian orang tua tidak penting ya. Jadi, tidak ada bekal yang lebih mencukupi daripada takwa. Ini ada dalam kitab Risalatul Mustarsyidin sekaligus, Bapak Ibu sekalian, kisah nyata bahwa seorang ayah, seorang ibu, kondisi spiritualnya, kondisi ibadahnya, keimanan dan ketakwaannya akan sangat berpengaruh pada proses pencapaian sukses dalam mendidik anak. Seorang anak di daerah Malang ditanya sama mamahnya, Mas, kamu nanti berangkat sekolah ujian jam berapa? Jam 9, Mah. Tenang, Mas. Mamah nanti ketika jam 9 akan berada di atas sajadah untuk mendoakan kesuksesan kamu. Dialah Gamal Albin Said. Muda mendunia karena dia didoakan oleh mamanya. Tapi juga ada cerita, seorang bapak anaknya cuma 10, bersama istrinya tentunya. 10 anaknya semuanya hafiz Quran. Ketika anaknya di pondok, salah satunya di Kudus,
bapaknya ini dicurhati oleh ustadzahnya. Ustadz, putrane ustadz hafalan Qur'ane agak tidak beres. Tolong ustadz, anaknya dikandani atau gimana lah ustadz. Apa kata beliau? Guru saya, Ustadz Mutamimul Ula mengatakan, maaf beberapa hari ini sholat tahajud saya terganggu. Mungkin itu yang menyebabkan anak saya menjadi hafalan Qur'annya agak error. Astagfirullah. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkonfirmasi bahwa memang kesolehan orang tua akan sangat berpengaruh, maka suami istri itu harus sinergi secara spiritual, saling mengingatkan tawasul bil haq, tawasul bil sabr, tawasul bil marhamah tentang masalah ibadah. Ketika bapak-bapak di rumah, ayah kok nggak ke masjid? Apa ayah mau kasih kerudung warna pink? Oh ya nggak usah. Nah, jadi itu seorang ibu mengingatkan, seorang istri mengingatkan suaminya, Mas, kamu adalah imam di rumah ini. Anak-anak ingin melihat teladan kamu. Silakan berangkat ke masjid. Ini sudah saatnya. Tenang mah, saya nanti muadzinnya. Oh ya, alhamdulillah. Maka ada seorang ulama, Sa'id Ibnul Musayyib, pernah ketika usianya lebih dari 80 tahun ditanya, ayah, kok ayah masih rajin ibadah? Kan ayah sudah tua. Wahai anakku, aku beribadah seperti ini agar Allah yang menjaga kamu sepeninggalku nanti. Masya Allah. Ini makanya saya menulis buku, nanti kalau masih ada, bersama ayah meraih jannah, karena saya merasa terpanggil menjadi seorang ayah agar terus menjaga ibadah spiritual saya. Dan Said Ibnul Musayyib diceritakan umurnya, atau selama 60 tahun, beliau umurnya lebih dari 80 tahun, beliau tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah 5 waktu di masjid bersama imam. Kok bisa? Lah wong dulu imamnya kok. Jadi ternyata caranya sederhana ya. Nah, jadi ini. Kemudian jangan sampai orang tua meninggalkan putra-putrinya menjadi generasi yang lemah. Caranya apa? Ya caranya mengikuti program-program dari Al-Quran, dari Sunnah, dan harapan Bunda hanya meneruskan program dari langit agar Bapak Ibu melejit menjadi orang tua yang full spirit, full motivasi, full semangat, full senyum, full inspirasi, meskipun kadang nggak punya fulus. Karena kata orang kudus, al-fulus yusi nufus wala bil fulus bika mamfus. Oke ya. Jadi jadi bagaimana nanti orang tua menjadi orang tua yang tidak meninggalkan anak-anak yang lemah. Caranya apa? Mempersiapkan putra-putrinya agar punya integritas. Sehingga dia punya kemandirian. Sehingga ketika kita meninggal sebagai orang tua, kita sudah siap kapanpun. Aku sing penting wis didik anak dengan baik. Ini kalau kisahnya adalah bagaimana dulu Sa'ad bin Abi Waqqas mendapatkan harta yang sangat banyak lalu ingin diberikan kepada semua orang, semuanya. Lalu oleh Rasul, jangan, nanti anakmu gimana? Setengahnya ya Rasul, niru niru Umar, jangan, nanti anakmu gimana? Sepertiganya, sepertiga sudah banyak. Nah ini dulu asbabun nuzulnya adalah berkenaan jangan sampai meninggalkan anak dalam keadaan miskin, tapi juga maknanya adalah jangan sampai kita meninggalkan anak dalam keadaan lemah, baik secara ekonomi, secara fisik, secara kesehatan. Bahkan ini di grup kami, jangan sampai anak-anak sekarang itu kebanyakan micin, kebanyakan makanan yang tidak sehat, akhirnya bisa membuat anak kita menjadi anak yang lemah. Oke, lanjut sedikit. Nah inilah Bapak Ibu semuanya, kalau nanti Bapak Ibu mau filenya saya kirimkan ke panitia, ini konsep Al-Quran, bagaimana satu membentuk generasi robbani, satu akidahnya bersih, yang kedua bersemangat, berilmu, mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya, dan mengikuti metode sahabat. Jadi Bapak Ibu sekalian, salah satu sarana penting untuk kita mensinergikan pengasuhan adalah Bapak Ibu semuanya punya semangat tholabul ilmi untuk mengamalkan atau menjadikan keluarga yang memiliki akidah yang bersih, generasi robbani yang siap kunu robbanina bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun, dan nanti bisa dibuktikan pada anak-anak yang tidak mau makan makanan yang haram. Ada kisah, silakan diingat. Seorang anak masih dalam kandungan ibunya sedang hamil 7 bulan, lalu sang ibu sedang menjemur pakaian di loteng,
Lalu di atas atap rumah tetangganya ada manisan. Maka ibu ini kemudian ingin mencicipi manisan tetangganya. Biasa kan? Atap tetangga lebih hijau, rumput tetangga lebih hijau. Tapi apa yang terjadi ketika sang ibu hendak mengambil makanan? Ternyata bayi yang ada dalam kandungan menendang seperti tendangan Ronaldo. Duer! Akhirnya ibu ini pingsan, tapi pada saat lahirnya sang anak, ibu ini dalam keadaan sehat. Ternyata anak itu pada akhirnya menjadi seorang ulama yang bernama Sufyan As-Tsauri yang sangat hati-hati dalam memakan makanan. Karena apa? Beliau sudah berpesan pada ibunya, "Ibu, janganlah engkau makan makanan kecuali yang halal. Aku sebagai janin dalam kandungan tidak rela kalau ibu memakan makanan yang haram." Inilah maka kunci pertama paling mendasar dalam mendidik putra-putri adalah menjaga akidah yang bersih, yakin bahwa Allah yang selalu mencukupi rezeki kita. Yang kedua, berilmu dan semangat mengamalkan ilmunya, lalu mengajarkan ilmunya, jadi mendidik putra-putri kita juga siap kunu khairukum man ta'alamal Quran wa alamahu. Dan yang keempat adalah mencari referensi rujukan, yakni para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, berikutnya mengajarkan, membiasakan anak ya dalam kebiasaan baik ternyata tidak cukup. Jadi mengajarkan kepada anak berpikir, bersikap, berperilaku baik tidak cukup melahirkan anak yang baik. Lah terus gimana Pak? Apalagi sekedar membiasakan. Lah terus yang penting adalah menanamkan nilai, value. Kenapa kita harus begini? Kenapa kamu harus belajar? Kenapa kamu harus sholat? Kenapa kamu harus membaca Quran? Kenapa kamu harus berakhlak mulia? Karena semua itu adalah perintah Allah. Kalau ini perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Nah, ini contoh children see, children do. Saya baleni. Jadi Bapak sekalian, apa yang Bapak Ibu lakukan nanti akan berpengaruh pada putra-putri. Children see, children do. Apa yang dilihat anak itu yang akan dicontoh, dilakukan. Kalau orang tuanya maaf ngudut sambil melaku ning dindi buang sampah, anak pun akan meniru langsung to the point. Orang tua tidak peduli, anak juga demikian. Inilah pentingnya pendidikan dengan keteladanan. Orang tua buang sampah, anaknya juga ikut-ikutan. Orang tua misuh-misuh, mencaci, memaki, melaknat, anaknya juga latihan, ikut langsung, praktikum. Orang tua pemarah, anak juga ikut-ikutan menjadi pemarah. Berarti pendidikan harus dimulai ibda binafsik, kita mengikuti SOT untuk memperbaiki diri, aslih nafsaka wat ugoiroka. Perbaiki diri nih, antek bayi nangis. Bapak ibu, bapaknya marah-marah sama KDRT, na'udzubillah nih. Nih, astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dalik. Tapi kalau orang tuanya baik, anaknya juga akan ikut baik. Orang tuanya peduli, empati, menolong sesama, anak pun akan terlibat. Jadi nanti selain keteladanan adalah melibatkan anak, mensinergikan anak dalam proyek-proyek kebaikan. Oke ya, kesimpulannya satu, pendidikan adalah taufik dari Allah. Kita bisa mendidikan anak ini soleh atau tidak, itu adalah kehendak Allah. Tugas kita adalah menjemput takdir terbaik, yakni as-solahu minallah wal adab minal aba. Jadi kesolehan anak itu datangnya dari Allah, sedangkan pendidikan itu harus diusahakan, diikhtiarkan oleh orang tuanya. Harus, wajib, karena pendidikan adalah perintah Allah. Jadi tidak bisa, wis anakku mesti apik, ora, kudu diupayakan. Imam Syafi'i rahimahullah, ketika beliau waktu kecilnya error, didandani dulu oleh ibunya, setelah baik diserahkan lagi ke sekolah tempat belajar. Jadi jangan sampai kita menjadikan sekolah itu bengkel. Wah, anakku rapi tak lebok ke pesantren. Hati-hati deh, kowe nek nakal tak pesantren ke. Akhirnya pesantren jadi bengkel. Nauzubillah. Bukan itu. Jadi kita harus menyiapkan anakku tak medok ke sekolah, tak lebok ke pesantren karena sudah baik di rumah. Di sana latihan berorganisasi, latihan mandiri, latihan
untuk menjadi dai dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menanamkan iman sebelum Al-Quran. Jadi kalau kita mau membaca Al-Quran, mau kita menghafal Al-Quran, duduk dengan baik. Saya beriman, saya diberi iman sebelum saya membaca menghafal Al-Quran. Dan setelah saya membaca Al-Quran, maka bertambahlah iman saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita ciptakan generasi Robbani Qur'ani. Kita hadirkan rumah kita dengan semangat Al-Quran, bacakan Quran, hiasilah rumah kita dengan Al-Quran. Zayyinu buyutakum bisolati wa tilawatil Quran, zayyinul Quran bi aswatikum, dengan cara beriman dulu sebelum membaca Al-Quran. Insya Allah ini akan menjadikan keluarga kita lebih sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. Rezekinya berkah, Allahumma amin. Dimudahkan pergi ke Mekah Madinah Arafah, Allahumma amin. Sepulang dari Mekah Madinah Arafah iso tuku sawah, Allahumma amin. Itu dongane simbok saya. Kemudian adab sebelum ilmu. Nah ini, jadi sebelum kita mengajari anak kita ilmu, saya pernah ditanya oleh kepala sekolah di sebuah tempat, Pak, berapa waktu kita mengajarkan adab? Minimal 2 minggu sampai 1 bulan kita sudah harus mendidikkan adab sebelum anak-anak itu dilatih, dikasih ilmu. Adab uluk salam, adab terhadap orang tua, adab terhadap guru, adab terhadap teman, itu diawalkan sebelum dikasih ilmu macam-macam. Dan itu yang dilatihkan di Jepang. Ada anak Jepang sekolah satu kelas 20 orang, bangkunya cuma 10. Gimana Pak caranya? Yang 10 duduk di bangku, yang 10 berdiri. Setengah perjalanan, yang 10 duduk, yang 10 gantian berdiri. Itu cara menjaga, mendidik adab. Masya Allah. Selesai, langsung mereka mengembalikan kursi-kursi di pinggir. Anak sendiri dengan kesadaran. Makanya kalau kita mau belajar banyak dimanapun, di zaman Nabi jauh lebih dulu dicontohkan bagaimana Rasulullah beradab bersama Jibril, duduk kakinya, dengkulnya berdempetan dengan Jibril. Itu dalam hadis Jibril nomor 2. Nah maka kita tanamkan seperti Imam Malik, kami belajar adabnya Imam Malik sebelum kami mempelajari ilmu-ilmunya. Makanya Imam Ahmad radhiyallahu anhu, beliau tidak mau selonjor ke rumahnya Imam Syafi'i yang di sana karena menghormati gurunya. Atau Imam Ahmad punya murid 5.000, yang 4.500 mendengarkan dengan menyimak, sementara yang 500 mencatat. Sama dengan Bapak Ibu sekalian, yang 450 menyimak, yang 50 mencatat. Allahumma amin. Ini adab, bahkan kemuliaan adab mereka sampai mereka selalu mendoakan guru-gurunya. Nah, kita berharap putra-putri kita yang beradab mulia selalu mendoakan orang tuanya, guru-gurunya agar diangkat derajatnya di dunia maupun di akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Inilah makanya menarik sekali ketika kita mengajari anak kita adab. 1, awalnya ilmu adalah diam, mendengar dengan serius, menghafal dengan baik, kemudian menguasai dengan rinci dan menyebarkannya kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi nanti bagi Bapak Ibu yang ingin ilmu ini tidak berhenti di Bapak Ibu semuanya, lalu bisa menjadi pembimbing Ibu Bapak membersamai putra putri, kami persilahkan. Karena kami pernah mentraining anak 5 menit. Apakah kalau ikut pelatihan harus nangis-nangis? Enggak juga. Nah terus gimana? Yang penting kamu sadar, harus punya kesadaran belajar dari dalam. Ini filenya saya bukakan. Oh gitu ya Bi? Nah ini. Jadi saya berharap nanti setelah ini ditindaklanjuti untuk kita belajar terus menjadi orang tua yang sungguh-sungguh. Nah kemudian ilmu sebelum amal. Jadi setelah kita hari ini dapat ilmu seperti ini, segera diamalkan dalam rangka untuk menjadi orang tua yang lebih dicintai, dirindukan, dibanggakan, diidolakan oleh putra-putrinya. Allahumma amin. Karena apa? Anak itu bangga kalau orang tuanya bermanfaat. Nanti silakan yang juara segera mungkin nanti rekaman bersama Harapan Bunda, nanti menjadi Mars Harapan Bunda. Allahumma amin. Misalnya. Jadi saya punya, wah ini kok ibu-ibu, mak-mak pinter-pinter semua. Jangan-jangan nanti mereka rekaman 6 grup ya. Jadi juara semuanya. Allahumma amin. Berikutnya,
Kesolehan sebelum hafalan Quran ini yang harus ditanamkan. Wes yang penting kowe soleh sik. Lah soleh gimana? Soleh artinya kowe sholat dengan penuh kesadaran. Kamu melakukan kebaikan karena kesadaran, bukan karena dipaksa, meskipun awalnya dipaksa atau dibiasakan, tapi akhirnya kenapa kamu sholat? Saya ingin menjadi anak yang soleh. Ya, saya ingin menjadi diri sendiri. Aku lebih senang berangkat sholat karena keinginan sendiri daripada dipaksa-paksa karo abi dan umi. Gitu toh, keren. Ya itu. Karena apa? Lebih baik sukarela masuk surga daripada dipaksa masuk neraka. Oke ya, itu. Terakhir, Al-Quran itu mencerdaskan. Ini sudah terkonfirmasi. Ada seorang anak Fakultas Kedokteran UNS, waktu SMA-nya dia ingin menghadiahkan mahkota kemuliaan Al-Quran kepada orang tuanya. Maka sang anak ini ikut program tahfidz Raintuk. Kamu harus tahsin dulu. Akhirnya anak ini mengambil program dirinya sendiri. Aku mau menghafalkan Quran untuk menghadiahkan kepada orang tuaku. Akhirnya anak ini belajar Al-Quran, menghafal Quran dalam waktu 1 bulan. Menghafal Al-Quran 30 juz dan hafal. Namanya Dr. Syaima Karima. Akhirnya apa? Anak ini masuk masuk Fakultas Kedokteran UNS tanpa tes. Hasilnya cum laude. Dan kemudian terkonfirmasi gara-gara menjadi hafiz Quran, hafizah Quran, ternyata dimudahkan menghafal ilmu-ilmu kedokteran yang sulit. Saya pernah di kedokteran dan lulus. Ilmu yang angel itu anatomi. Makanya orang yang hafal Quran ternyata dia akan diberikan kecerdasan akal. Nah ternyata semuanya ada benang merahnya Bapak Ibu sekalian, dan ini tidak bisa terjadi ujuk-ujuk langsung, tapi perlu proses, perlu kesungguhan, perlu keistiqomahan, perlu keberlanjutan. Di antaranya adalah mengikuti program di sekolah, yakni sama-sama belajar menjadi orang tua yang bersinergi, mengasuh putra-putri dengan akhlak terpuji supaya nanti diangkat derajatnya di sisi Allah Rabbul Izzati. Siapa Kairo? Sudah 1 jam belum Ustaz? Sudah ya. Jadi ini masih ada slide-nya, nanti saya kasihkan ke Bapak Ibu semuanya. Kesimpulannya, 1, untuk membentuk kebaikan, orang tua memiliki integritas yang tinggi. Apa itu integritas? Kesesuaian antara ucapan dan tindakan. Iso dipercaya, iso dibanggakan, bisa menjadi orang tua. Ayah, aku sayang sama kamu. Ya nak, Masya Allah. Yang kedua, orang tua memiliki komitmen terhadap kebaikan dan perbaikan, betapapun ia masih lemah kemampuannya dalam mengasuh. Rapopo Bu, rapopo Pak, kita punya kekurangan, kelemahan, tapi bisa diperbaiki dengan belajar dengan penuh kesungguhan. Yang ketiga, kesediaan untuk belajar tak pernah putus. Yang keempat, kepercayaan yang tinggi, trust kepada sekolah, dan sekolah memiliki trustworthiness, kelayaan untuk dipercaya kepada atau oleh orang tua. Sama-sama saling memberikan kepercayaan. Kalau ada keraguan, segera tabayun, konfirmasi, tidak menyebarkan gosip ya. Kemudian yang kelima, guru yang memiliki perhatian total dan kecintaan pada tugas mendidik. Dan inilah yang membuat kita bahagia, karena mendidik itu adalah pekerjaan, aktivitas, rekreasi yang sangat menyenangkan. Selamat berproses menjadi orang tua yang bahagia. Think fresh, do the best, get success, no stress, wes bablas anginnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke satu penanya, kemudian langsung dijawab ya Bapak Ibu, pertanyaan secara langsung. Kemudian nanti untuk aturannya silakan yang ingin bertanya bisa tunjuk tangan, kemudian berdiri dan memperkenalkan namanya. Itu Jih. Untuk satu penanya terlebih dahulu, silakan. Jih, ini yang belakang dulu tadi, yang pakai kacamata, Ibu pakai kacamata, monggo. Perkenalkan, nama saya Alis Dewi. Saya dari orang tua, murid. Kebetulan saya sehari-hari sebagai guru PAUD. Yang saya ingin tanyakan Pak, bagaimana tip and triksnya menjadi orang tua yang kekinian? Dalam arti, ayah ibu itu nggak kuno, saiki ra ngono Bu, gitu. Bagaimana tip and triknya? Kebetulan Bapak juga sebagai pengajar, saya ingin sedikit sharing, jadi di sini mama-mama bisa menjadi orang tua yang sangat dirindukan dan dinantikan anak-anaknya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi menjadi orang tua itu harus tidak boleh kuper, kurang informasi, kurang pergaulan. Maka konsep mendidik yang dirindukan, disayangi anak itu seperti kita memancing. Memancing itu bukan memberikan yang kita senangi, tapi memberi yang diperlukan oleh anak. Caranya apa? Ibu-ibu kalau di belakang ada buku judulnya Kuantum Tarbiyah, masuk ke dalam dunia anak, bawa ke dalam dunia kita. Metode kuantum, nyemplung ke dalam dunia anak-anak. Caranya mendengar, menyimak, memperhatikan. Saya sebagai orang tua sering tanya, Mas, saiki zamannya apa? Ini Bi, saiki ngene-ngene. Oh gitu ya. Kada anak ini tanya, Mbak, kamu kok suka lagu Jepang? Iya Bi. Maka kucing kita namakan Kuro. Kuro artinya apa? Hitam. Kuro hitam. Iya, karena kucingnya putih, ada hitam-hitamnya, maka dikasih nama Kuro, titik hitam. Ternyata setelah besar putih semua, hitamnya nggak kelihatan. Nah, jadi saya belajar dari anak-anak. Saya belajar nulis dari anak-anak juga. Artinya supaya kita nyambung frekuensinya dengan anak-anak kita, dengan dunia mereka, kita harus mau mendengarkan. Kamu kok main game asik banget, ngapain sih? Wah ini, coba kamu mau bikin game. Jangan cuma main tok. Gitu ya. Aha. Jadi anak-anak termotivasi. Seperti di Australia, seorang guru namanya Ustadz Yusuf bertanya pada seorang anak namanya Umar. Umar, kamu kok main game terus, Umar? Iya Ustadz. Kamu main game sehari berapa? Ya kadang 2 jam, kadang 3 jam, kadang 4 jam. Masya Allah, banyak banget kamu mainnya Umar. Iya Ustadz. Lah kamu cita-citanya kemana? Ustadz, saya cita-citanya mau masuk fakultas kedokteran Sydney University. Wih keren banget. Kedokteran Sydney University. Ya Ustadz. Tapi kamu kira-kira kalau main game terus bisa masuk ke sana enggak? Ya enggak tahu Ustadz. Gini Umar, Ustadz punya ide. Apa Ustadz? Bagaimana kalau kamu habis main game separuhnya untuk baca Quran? Caranya gimana Ustadz? Jadi kamu main game 2 jam, baca Qurannya 1 jam. Main game 3 jam, baca Qurannya 1,5 jam. Gitu Ustadz? Iya, betul. Habis main game, khatam. Langsung baca Quran. Akhirnya apa? Umar yang tadinya suka main game, akhirnya menjadi penghafal Quran. Waktu saya ke sana 2016, sudah hafal 19 juz. Artinya apa? Ketika anak asik dengan pekerjaannya, dengan passionnya, dengan dunianya, jangan dicaci, jangan dicela, tapi kita masuki. Kita coba terlibat, kita coba bersamai, tapi kemudian kita bawa kepada misi kebaikan. Kamu ngomongnya bagus, kayaknya kamu cocok jadi orator. Kamu suaranya keren. Jangan-jangan kamu seperti Muzamil Hasbala. Iya ya. Nah, dan itu dilakukan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Dilakukan oleh Abdullah ibnu Mas'ud kepada seorang Abu Abdullah Zadan Al-Kindi. Abu Abdullah Zadan Al-Kindi awalnya cuma penyanyi, penyair. Kemudian dikomentari, suara kamu itu bagus sekali kalau kamu gunakan untuk membaca Al-Quran. Gitu juga ya. Akhirnya Abu Abdullah Zadan Al-Kindi berubah dari seorang pelantun, penyanyi menjadi seorang pewaris Madrasatul Quran. Dan ini sudah kami tulis sebagian saja di buku ini, tapi cuma satu ini, nanti mungkin dikoordinir kalau mau beli ke Pustaka Hidayah Press Solo. Nah ini nanti monggo dikoordinir oleh sekolah. Karena apa? Tugas orang tua itu menjadi coach, mengcoach anak-anaknya, menemukan potensinya, mendasarkan potensinya, dan memanfaatkan potensinya. Dan kalau kita menanamkan saham kebaikan pada anak-anak kita, otomatis orang tua akan dirindukan. Bi, aku ingin cerita lagi, Bi. Aku ingin dapat inspirasi lagi. Apa kata-kata Abi hari ini? Ya, gitu. Ada quote of the day gini, kita tidak mesti mendapatkan apa yang kita cintai, tapi kita bisa mencintai apa yang kita dapatkan. Cie-cie gitu ya. Ya gitu ya, begitu ya Bu ya, insya Allah nanti kita mulai masuk ke dunia anak-anak sambil kita membawa misi kebaikan untuk mengantar mereka kepada generasi Rabbani yang diridhai Allah Rabbul Izzati. Allahumma amin. Matur nuwun. Mungkin ada feedback atau ada tambahan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa, saya Mama Ailin dari Lima Hafsoh, Ustadz. Yang mau saya tanyakan, anak saya ini umur 11 tahun, itu sudah mulai sepertinya masa-masa
punya kemauan yang kuat sendiri gitu. Nah, saya sudah berusaha membuat kesepakatan dengan anak, maunya main berapa jam dan lain sebagainya. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu gitu, kita bisa konsisten gitu. Kadang-kadang kalau orang tuanya lengah gitu, kembali lagi gitu. Nah, apa yang harus saya lakukan untuk biar anak saya tetap konsisten dengan kesepakatan yang sudah kita buat gitu. Tipsnya apa? Kadang-kadang kan orang tua juga ada lengahnya gitu, Ustaz. Nah gitu, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, pengasuhan itu berbeda dengan pengendalian. Apa bedanya? Pengendalian itu kalau kendali kita lemah, hilang, dia akan liar. John Gray pernah mengatakan anak ya atau kewajiban kekuatan terbesar orang tua adalah memberikan arah, mengarahkan. Nah, kalau kita berhasil mengarahkan anak, kenapa kita melakukan ini, kenapa kita meninggalkan ini, berarti kita sudah menanamkan nilai. Tapi kalau sekedar maaf, mengendalikan, kamu harus gini, tapi dia sendiri nggak sadar ketika kendalinya kita lepas, akhirnya anak itu sudah tidak terkendali lagi. Nah maka yang ingin saya garis bawahi, kita bisa merasakan keberhasilan mendidik anak manakala satu, anak memiliki kesadaran dari dalam untuk melakukan kebaikan tanpa dipaksa-paksa. Meskipun awalnya mungkin perlu pembiasaan ya, tapi akhirnya dia sadar kenapa harus sholat, kenapa harus bangun pagi, kenapa harus belajar, kenapa harus menyiapkan diri, kenapa dan sebagainya. Itu membangun kesadaran dan itu perlu proses, kesabaran, pendampingan, lalu diajak diskusi. Kayaknya enak ya Mas ya, kalau kita berangkat pagi-pagi. Iya ya Bi ya, kenapa ya? Oh masih sepi, tidak kemacetan, kita sampai di sana bisa mungkin, kalau kamu suka bermain bisa bermain, kalau kamu mungkin mau murojaah masih ada waktu. Oh gitu. Nah menanamkan hal seperti ini, anak menikmati enjoy-nya melakukan sesuatu, akhirnya anak sadar, oh kalau begitu saya harus selalu prepare ya Bi ya. Iya, nah, gitu. Ini kesadaran dari dalam kenapa kita melakukan sesuatu, kenapa kita harus, mungkin anak kadang nggak mau sarapan, kenapa harus makan. Gini Mas, kamu belajar kan butuh energi, butuh stamina, kalau nggak makan nanti bisa bahaya, bisa sakit dan sebagainya. Ini perlu diedukasi. Itu pertama. Menanamkan kesadaran dari dalam seperti yang saya tulis di buku Bersama Ayam Raijana. Kalau telur pecah karena faktor eksternal, maka kehidupan akan berakhir. Jadi telur dadar, telur mata sapi, telur ceplok, martabak, itu ya. Nah, tapi kalau telur pecah karena faktor internal, maka kehidupan baru akan dimulai. Jadi kuncinya adalah Bapak Ibu, monggo sering jagongan dengan putra-putrinya tadi, makan-makan, jalan-jalan dan kumpul-kumpul ya. Kunci pendidikan 3 aja. Kumpul-kumpul, makan-makan dan jalan-jalan. Healing-healing kesimpulannya. Yang kedua, kesadaran dari dalam pertama, yang kedua adalah mampu meninggalkan perkara yang tidak berguna. Dalam Al-Qur'an dikatakan gini, qad aflahal mu'minun alladzinahum fi sholatihim khosyi'un waladzinahum anil lagwi mu'ridun. Jadi ketika anak melakukan sesuatu, kira-kira kuwi berguna enggak? Enggak usah lah. Kalau enggak berguna, mendingan melakukan hal yang berguna. Karena apa yang kita lakukan hari ini akan bermanfaat di esok hari. Iya ya Bi ya. Maka anak yang senang membaca, senang menulis, wih kamu kayaknya pintar nulis, berguna itu. Nah, bisa merangkai kata, bisa untuk healing kalau kamu sedang ada masalah, ungkapkan perasaanmu lewat tulisan. Bisa writing terapi, oh iya ya Bi ya. Nah itu jadi anak merasakan ada sesuatu yang lebih bermanfaat. Itu dalam Al-Quran, dalam hadis juga gitu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dan itu saya jadikan tagline di rumah. Di antara kebaikan Islamnya seorang adalah meninggalkan perkara yang tidak berguna. Nah itu ya, insya Allah. Nanti kalau kita sudah dekat dengan anak, menasihati cukup hehe. Wira apik gitu. Tapi kalau belum, perlu teriak-teriak, "Hei, Jo, Pak Ijo, jo ngono kuwi." Nah, itu kalau belum dekat. Kalau dekat dengan anak, Mas,
Ojo posting ngono ya, ya Bi. Gitu langsung. Gitu Ustaz. Monggo, lanjut mungkin. Ya. Perkenalkan, nama saya Ifmawan dari orang tua dari Mas Fadli kelas 4 Abdurrahman. Singkat saja, yang ingin kami tanyakan yang pertama Ustadz, bagaimana membangun kepercayaan diri kepada anak itu sendiri. Padahal sebenarnya anak itu bisa gitu Ustadz. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mohon doanya Ustadz. Doa agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi gini, saya punya anak TK, nganter. Ketika kita mengantarkan anak, jangan anak disuruh turun, kemudian kita langsung bablas. Mungkin kita parkir motor, kemudian anaknya mungkin segini, kita memberikan salam, semangat ya Mas. Itu menyetarakan dan membuat dia percaya diri. Itu salah satunya. Mungkin jarang dilakukan ya. Nah, ini coba. Nanti anak-anak yang punya kepercayaan diri yang tinggi, karena kita juga mau rela untuk calling down sebentar untuk memberikan support. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini saya praktekkan sama Ustadz. Jadi kalau kita ingin memberikan kepercayaan diri pada, berdiri Ustadz, semangat untuk bersalaman dengan anak kita dengan mantap. Ya ini dibiasakan, anak laki-laki maupun perempuan, ini kita semangati, Mas, think fresh, do the best, get success, no stress. Ya gitu. Ini energi kita tersalurkan karena anak itu mungkin butuh tepukan pundak, butuh semangat. Insya Allah kamu bisa. Nah ini, jadi itu yang kemudian membuat kita dekat adanya hubungan orang tua dengan anak, dan itu saya rasakan betul, energinya itu tersalurkan sehingga kita mau diskusi apapun dengan anak itu akan terasa. Nak, silakan lenggah mulai. Jadi itu yang pertama, membangun percaya diri. Kita perlu komunikasi interaktif, bahkan komunikasi yang menyatu. Bahkan kalau misalnya saya bapak, anak saya perempuan, mungkin anak pun perlu didekap. Dalam rangka apa? Karena di Amerika ada penelitian, anak yang kurang dekapan kasih sayang orang tuanya cenderung melakukan free sex. Dan itu perlu orang tua hadir, Mbak. Semangat ya. Sehingga merasa ada kecukupan. Karena banyak anak-anak, maaf, yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, akhirnya mencari kasih sayang dari luar, dan itu berbahaya. Mungkin dia menyimpan bara dendam, menyimpan masalah, tapi orang tuanya tidak tahu. Maka kuncinya adalah orang tua hadir di hati anak-anaknya, di kegiatan-kegiatannya, tentu tidak intervensi tapi ingin membersamai. Gitu ya. Jadi itu. Yang kedua, doa. Satu doa yang silakan nanti Bapak Ibu sudah saya siapkan juga, insya Allah di situ ada. Rabbij alni muqimas shalah wa min zuriyati. Satu. Rabbi habli minas sholihin. Dua. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, khusus doa yang diijazahkan oleh guru saya yang hafiz Quran, anaknya 10, namanya Ustadz Mutamimul Ula. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamna malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamna malaikatil muqarrabin. Sekali lagi, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamna malaikatil muqarrabin. Sampai saya tulis di buku saya, guru sepanjang waktu, ya Allah rezekikanlah, kurniakanlah kepada kami fahman nabiin, pemahaman sebagaimana para nabi, wa hifdzal mursalin, jagalah kami dengan penjagaan sebagaimana para rasul, wa ilhamna, sebagaimana ilhamkan engkau kepada para malaikatil muqarrabin. Itu
saya ingat doa itu harinya hari Rabu, ba'da maghrib sampai isya di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Solo yang menyampaikan Ustadz Mutamimul Ula SH. Nah, kemarin saya diundang oleh keluarga beliau, ada putra beliau yang menikah di Semarang, tanggal berapa saya agak lupa, 14 Februari atau berapa. Nah, kemudian yang khotbah nikah adalah Ustadz anak muda yang hafal Quran, hafal hadis, namanya Syekhul Bashir. Betapa bahagianya keluarga yang semuanya menjadi para penjaga, penghafal, pembawa, pemulia Al-Quran. Maka kita berharap setelah acara ini jangan berhenti, terus belajar. Nanti kalau mungkin perlu cas lagi, Pak Solihin siap datang sebagai ahli topan anak jalanan yang kesini ya, untuk membersamai Bapak Ibu semuanya. Siap Pak Khairo? Kurang semangat. Siap Pak Khairo? Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, saya Dian Mama Damia kelas 6 dan Faiha kelas 3. Ustadz mohon izin bertanya di antara dua pilihan ini jadi dalam rangka menyiapkan anak-anak kita di sekolah itu menghadapi teman yang suka menjahili atau mungkin nakal, mukul dan lain sebagainya. Jadi yang pertama itu kan misalnya kita mengajarkan dia itu untuk bersabar gitu dan tidak melawan ketika ada yang memukul ataupun menyakiti gitu. Tapi kelemahannya ketika kita meminta dia untuk bersabar itu kan dia menjadi lemah gitu nggih. Yang kedua itu atau kita harus mengajarkan anak-anak kita itu untuk bisa membalas. Cuman ada kelemahan juga, kita kan jadi mengajarkan anak-anak kita ketika disakiti kok membalas gitu, bukannya bersabar ataupun menasehati gitu. Nah, beberapa pendapat ulama itu juga berbeda dalam menanggapi demikian gitu ya. Haruskah kita, mungkin anak kita harus sudah nggak usah dibalas, sabar saja, tapi kan dia takutnya menjadi lemah juga. Apalagi mungkin anak laki-laki, anak-anak perempuan pun kan juga harus kita siapkan dia menjadi anak yang kuat juga gitu. Kalau pendapat Ustadz sendiri bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya jadi ingat masa kecil anak-anak saya. Jadi memang betul-betul menyenangkan mendidik anak dengan segala variannya, dengan segala kondisinya, unik ya. Pertama ada memang anak kami sering dipalak oleh kakak kelasnya waktu SD di sebuah sekolahan, belum SD IT, tenangan saya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya anak menjadi terancam. Nah, ketika sudah ada mulai sekolah IT, anak saya pindah. Karena memang saat itu tidak mampu melawan, dalam pengertian lebih gede, lebih kuat, dan anak saya memang ya tidak memungkinkan untuk mensetarakan. Itu kondisional. Tapi begitu di sekolah dia juga tetap elegan, tidak juga melawan, tidak juga melakukan kekerasan. Bahkan ini anak SD, tapi suatu saat ketika SMA, karena dia sudah dikasih latar belakang pendidikan Islam yang cukup lah insya Allah. Lalu di SMA sering dibully, anak laki-laki dibully anak putri. Aku bonceng ya? Ya tak bonceng, neng srebor. Gitu. Jadi bisa melawan ataupun menolak ajakan keburukan dengan cara yang gaul, dengan cara yang baik tapi tidak menyakitkan. Nah, anak saya pakai sepeda motor karena sekolahnya SMA negeri ya, umum, tapi SMP-nya di pondok. Kemudian dia pernah ranking 38, kemudian akhirnya rankingnya atas. Ketika rankingnya jatuh juga sempat aku ranking ngisor. Olah popo aku ben SMA ya ranking ngono ku ya. Jadi ini ada dejavunya dengan anak ya. Nah, itu pertama ya. Anak yang tidak mampu melawan dipindah sekolah tapi sekolahnya lebih baik, kondusif. Ada juga anak saya yang lain TK. Teman-temannya sering dipalai semuanya oleh orang yang preman sekolahan. Sama TK kan ada anak pemberani atau anak bermasalah lah. Saya kebetulan juga sering melihat dilapori oleh ustadzahnya sana, ini anak laki-laki.
Nah, kemudian, Mas, kamu lawan sekali, tapi untuk menghentikan, bukan untuk melakukan hal yang buruk. Kamu berani ya? Siap. Nah, akhirnya begitu anak saya mengatasi ini, akhirnya damai semuanya, nggak ada lagi yang dipalak. Artinya ini penting juga. Ada pilihan dalam kondisi yang melakukan nahi mungkar, tapi bisa menghentikan kemungkaran. Karena ada nahi mungkar, tapi membuat kemungkaran lebih besar ketika kita tidak memiliki kekuatan. Kareping menghentikan tapi malah merambah. Itu yang kedua. Anak yang ketiga, atau kisah yang ketiga, anak saya kadang-kadang agak lucu ya. Jadi ada anak-anak naik pohon sing iso nggo nambani asam urat apa itu? Wet apa itu loh? Nah, apa? Nah, ini. Nah, ada anak-anak tetangga itu naik pohon itu. Anak saya dari dalam, "Woi, sopo kuwe?" Pakai suara besar. Anak-anak lari dikira suara saya. Nah, kadang-kadang pakai suara saja sudah bisa untuk menghalau kenakalan-kenakalan atau hal-hal seperti itu. Intinya, cara kita mendidik anak agar dia satu berintegritas, terus basa Jawane kena iwake ora budhek banyune. Artinya apa? Menciptakan suasana yang kondusif, kapan saatnya harus melawan, kapan saatnya harus menahan, itu semuanya perlu dipetakan, tapi ya kita semua menciptakan kondisi yang baik untuk saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi. Kalau anak TK, saya sebagai guru TK, bagaimana satu teman dengan teman yang lain saling membersamai, saling menyayangi, saling menghormati, karena memang itu kondisi yang sedang mereka perlukan. Kadang ada anak melakukan kenakalan karena mereka perlu perhatian. Tapi begitu gurunya mendekati, "Mas, Ustadz sayang kamu ya, kamu besok sayangi teman-temanmu ya." Jadi guru TK itu harus milih kata yang betul-betul pas untuk anak itu. Karena saya ketika cerita jangan sampai dimaknai salah sama anak-anak. Itu dan pernah juga di sebuah pondok pesantren ada anak yang suka membuli dan ada anak yang dibuli. Maka trainingnya dipisah. Anak yang suka membuli kita kasih motivasi positif agar dia menghentikan keburukan. Anak yang suka atau yang biasa, bukan suka ya, yang biasa dibuli kita berikan rasa percaya diri agar dia tetek dan tidak kemudian takut, kemudian bisa menghentikan itu. Dan alhamdulillah lumayan efektif, berhenti berbagai bully-bulian di sekolah tersebut. Ini kuncinya adalah kita memahami masalah anak tersebut melakukan itu karena apa, tidak sekedar melawan saja, tapi menyebutkan atau mengetahui akar masalahnya. Insya Allah kalau akar masalahnya sudah diketahui, lalu anak dikondisikan, akhirnya tidak terjadi masalah yang lebih besar. Karena kadang-kadang sebagian orang hanya mengatasi masalah di luarnya saja, tapi akarnya belum selesai. Nah begitu ya, jadi insya Allah kita coba ketika ada anak bermasalah di sekolah pun, kita tidak gebyauya, kita tidak langsung melakukan tuduhan, tapi kita coba dampingi. Kowe sakjane ngopo? Aku Ustaz, aku sering dipolo karo pakku. Ya wis, kamu tunjukkan menjadi anak yang berprestasi sehingga nanti bisa membalas keburukan ayahmu dengan kebaikan. Tapi keburukanmu di sekolah ini tolong dihentikan ya. Siap. Nah, insya Allah. Ada saya filmnya. Mau filmnya? Nah, bagaimana mengubah anak, ya tak filmkan ya, karena ini penting. Jadi film ini tentang bagaimana seorang guru bisa mendidik anak dengan baik berdasarkan passionnya. Betapa coba perhatikan film ini film inspirasi. Modal kita sebagai orang tua maupun guru, lihat passion anak-anak kita. Mungkin anak itu dalam satu sisi dia bermasalah.
mungkin dia punya hal-hal yang negatif. Makanya dalam konteks kita mendidik anak kita, jangan hanya terpaku pada kekurangannya, tapi lihatlah kelebihan sisi lain. Nah, seorang guru berusaha melihat apa kok dia gagal terus, sebabnya apa. Temukan passion dari anak tersebut, nanti kita akan merasakan betapa bahagianya sebagai orang tua mengantarkan anak kepada kebaikan. Ini Pak Komar nih. Akhirnya agak marah juga sama gurunya. Nah, meskipun ini filmnya sifatnya umum, tapi kita bisa mengambil pelajaran. Bisa jadi ada di antara anak-anak kita, buah hati kita yang sebenarnya punya potensi. Nah, Pak Guru melihat potensi yang terpendam, maka beliau mendampingi dengan membawakan sebuah buku apa? Public speaking. Ya, jadi bagaimana anak yang bermasalah tapi sebenarnya punya potensi untuk membangun, mencetak sejarah. Nah, maka mendekati, buat bonding, bagaimana selalu membersamai pembelajarannya ataupun menginstal kesadarannya bahwa kamu sebenarnya bisa, kamu sebenarnya mampu, cuma mungkin kamu belum ada kemauan. Nah ini Pak Gurunya terus membersamai, maka monggo kita coba dekati anak kita masing-masing sesuai public speaking skill, akhirnya dia bisa berkembang sesuai potensinya yang dimilikinya. Nah, Pak Guru ini kok nggak ada ini anaknya. Nah, kadang anak meluapkan emosinya lewat olahraga. Maka Bu Guru hadir sama dengan ibu, ayah hadir. Katanya kamu mau sukses. Mana buktinya? Tidak perlu kata-kata, tapi cukup dengan pandangan anak itu sudah sadar akan jati dirinya untuk dikembangkan. Nah akhirnya anak itu datang ke Harapan Bunda membawa mobil Jaguar. Ya, alhamdulillah. Ya. Bu Guru, ini Bu Guru sana ya. Guru sana kan pakai kerudung. Nah, ini saya sudah sukses. Nah, Masya Allah. Maka akhirnya anak itu sudah menjadi tokoh muda mendunia. Nah, akhirnya Pak Guru yang telah mendidiknya dulu diminta datang ke panggung. Nah inilah kebahagiaan kita mengajar, ada membangun kesadaran, mengantarkan anak itu pada posisi yang passion to missionnya tadi. Nah maka mendidik adalah sebuah jalan untuk membuat sesuatu yang istimewa, amazing ya, Insya Allah. Nah begitu Bapak Ibu sekalian, betapa bahagianya kita orang tua menjadi aktor dalam pendidikan di dalam keluarga maupun di sekolah. Ini ada pertanyaan WA Ustaz, saya bacakan ya. Ustadz, saya seorang ibu yang tidak pernah merasakan beratnya mengandung dan perjuangan melahirkan. Ustadz tadi menyampaikan, didiklah anakmu sejak dari dalam kandungan. Sedang saya tidak pernah merasakan itu semua. Saya adopsi anak sejak anak ini lahir dan saya besarkan hingga saat ini. Bagaimana cara saya Ustadz? Apakah sampai doa-doa saya kepada Ananda? Sedang saya bukan ibu kandungnya. Dan secara tidak langsung anak ini sudah mengetahui statusnya. Monggo Ustadz. Bapak Ibu sekalian, tahun 2013 saya haji. Doa saya di Arafah, ya Allah, semoga yang mengikuti pelatihan saya, seminar saya, Engkau mudahkan bisa berhaji dan umroh. Allahumma amin. Semoga nanti di antara Bapak Ibu semuanya, keluarganya, putra putrinya ya. Saya juga didoakan oleh ibu saya. Waktu saya SMA mau kuliah, saya kuliahnya di Hiperkes. Saya singkatannya keliru, Himpunan Perawat Kesehatan. Ya, sehingga, tapi ibu saya mendoakan, doanya tetap bermanfaat. Le muga-muga esuk rezekimu halal babar lan berkah. Amin. Kowe iso tindak ning Mekah. Allahumma amin. Mulih kok Mekah iso tuku sawah. Allahumma amin.
Bagaimana dengan orang tua yang bukan orang tua kandung, apakah doanya mustajabah? Sangat mungkin. Karena kita tidak tahu siapa di antara kita yang doanya diijabahi langsung. Kita tidak tahu di antara kita mana yang amalnya diterima oleh Allah. Tapi yang penting adalah kita berbuat baik. Mungkin ada yang sedang ngantuk, begitu doa langsung mustajabah, Allahumma amin. Nah artinya apa? Ada anak biologis langsung, ada anak ideologis. Nah itu, bisa jadi ini termasuk anak ideologis seperti Rasulullah punya anak angkat namanya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini ketika disuruh memilih, kamu milih bapakmu yang asli atau milih saya Muhammad saat itu? Milih Muhammad. Maka Rasulullah kemudian membuat Zaid bin Muhammad, tapi Allah melarang menuliskan Zaid bin Muhammad, tapi tetap Zaid bin Harisah. Tapi Zaid bin Harisah ini tetap diapresiasi, dijadikan panglima dalam salah satu peperangan. Lalu anaknya Usama bin Zaid juga diberikan kesempatan untuk meneruskan kejayaan orang tuanya. Artinya ada orang tua yang mungkin secara langsung menjadi orang tua biologis, insya Allah. Tapi ada juga orang tua yang sifatnya hanya pendidik, orang tua ideologis yang mendidik kebaikan meskipun dia tidak punya hubungan biologis, dalam artian tidak ada hubungan darah secara langsung. Insya Allah tetap sampai juga, karena Rasulullah pernah mengatakan, ini kalau ini jelas biologis ya, saya adalah hasil dari doa kakekku atau ayahku Nabi Ibrahim alaihissalam dan kabar gembira dari saudaraku Nabi Isa alaihissalam. Itu Kanjeng Nabi Muhammad sekian ratus tahun kemudian mengakui bahwa beliau adalah hasil doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya tidak ada jeleknya, tidak ada keburukan sekalipun dari doa-doa kita yang insya Allah tetap bermanfaat untuk anak, baik secara langsung, anak biologis maupun anak ideologis yang dididik. Apalagi kalau kita punya anak biologis sekaligus anak ideologis, jangan sampai kita punya anak biologis tapi secara ideologi malah nggak nyambung, alias Joko Sembung numpak odong-odong, nggak nyambung dong. Nah maka dari itu mulai sekarang seperti Nabi Yakub bertanya, mata budu mimbakdi, nek aku mati sing kok sembah sapa? Itu yang penting. Bukan mata kulu mimbakdi, nek aku mati sing kok pangan apa? Bukan. Panganannya kan tetap sego. Nah, tapi yang penting adalah nek aku ra ono kowe tetap ngaji ora, tetap soleh ora, tetap seneng Quran ora, tetap salat ora. Tetap siap. Oke. Itu insyaallah nggih. Jadi doa-doa itu tetap akan mengalir karena kita semuanya saling mendoakan di antara kita semuanya. Wabil khusus yang punya anak yang dalam asuhan guru yang mendidik anaknya atau murid yang mendoakan gurunya pun insya Allah sampai. Insya Allah gitu Ustaz. Jadi tetap jangan menyerah, terbuat baik, bahkan orang tua selalu jangan kehabisan stok doa kebaikan untuk putra-putrinya apapun keadaannya. Saya ceritakan banyak lagi, ada kisah-kisah bagaimana mustajabnya doa orang tua sehingga anak bisa sembuh dari penyakit yang sangat berat, tapi doa ibunya sungguh luar biasa, seperti Imam Bukhari yang buta bisa sembuh karena doa ibunya. The great power of mother, kekuatan dahsyat dunia dan akhirat. Allah alam bisawab. Untuk sesi tanya jawab cukup karena waktunya juga terbatas. Sekali lagi kami sampaikan kepada Ustadz Solihin jazakumullahu khairan katsira atas ilmunya. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa tidak sampai pada kita mengetahui, tetapi bagaimana nanti bisa diamalkan.
Saya akan membacakan poin-poin materi secara ringkas. Yang pertama itu perlunya bersinergi antara ayah dan ibu di dalam mendidik anak. Kemudian yang berikutnya adalah penanggung jawab utama di dalam keluarga dalam proses mendidik anak adalah ayahnya. Dan yang berikutnya adalah mendidik anak agar menjadi yang terbaik dari amalnya, sehingga kemudian menjadi happy ending, full barokah. Dan saat mendidik anak menjadi anak yang soleh bisa dengan pemberdayaan melalui apresiasi yang diberikan oleh orang tua. Dan yang kemudian adalah bahwa kesolehan orang tua ini berpengaruh di dalam proses pendidikan anak. Jadi kembali lagi pada orang tua. Saya tunjuk Ustaz, sekali lagi kami sampaikan jazakumullah khairan katsiran pada Ustaz Solihin. Semoga sehat selalu Ustaz, karena kita tahu jadwal beliau sangat padat. Dan dari saya selaku moderator, jika ada salah dan hilaf di dalam memandu jalannya seminar ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tentunya sudah tidak sabar, langsung saja kita panggil Bu Lucy yang akan menyampaikan pengumuman lomba yel-yel paguyuban kelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah, saatnya yang kita tunggu-tunggu adalah pengumuman lomba yel-yel, halal bihalal dan seminar parenting SDIT Harapan Bunda. Dan pengumuman peserta terbanyak, peserta seminar halal bihalal dan seminar parenting SDIT Bunda hari ini. Sebetulnya kalau kita lihat tadi semuanya baik-baik semua ya Mah ya. Tapi memang kita harus mengambil yang terbaik, dan ini hasil penilaian juri dari Ibu Hertika Sari, Ibu Yayin dan Ibu Ma'rifah Purnami. Baik, kami bacakan yang kita mulai dari yang juara harapan 3. Lomba yel-yel halal bihalal dan seminar parenting SDIT Harapan Bunda jatuh pada kelas 5 dengan nilai 235. Juara 2, juara harapan 2 dengan nilai 226 jatuh kepada paguyuban kelas 1. Kemudian juara harapan 1 dengan nilai 254 jatuh kepada paguyuban kelas 3. Kepada mamah-mamah untuk dapat mewakili salah satu untuk menerima hadiah juara harapan 1, 2, dan 3. Silakan maju. Selanjutnya kami sampaikan pemenang juara 3 dengan nilai 260 jatuh kepada paguyuban kelas 2. Kami sampaikan juara 1 lomba yel-yel halal bihalal dan seminar parenting hari ini diraih oleh dengan nilai 292 diraih oleh kelas kelas 6. Barakallah untuk kelas 6.
kedua dengan nilai 273 diraih oleh kelas 4. Pada juara 1, 2, dan 3 silahkan maju ke depan sebagai wakilnya. Dan hadiah akan disampaikan oleh Ibu Hertika selaku juri dari seminar ini. Pada Bu Ma'rifah Purnami untuk maju ke depan untuk foto, silakan Ibu. Berpesan kepada mamah-mamah semua yang ada di paguyuban, semoga tetap selalu kompak. Ketika kami sudah lulus semua, kemudian tongkat estafet ke mamah-mamah, semoga semuanya bisa mensupport program-program sekolah dan mamah-mamah kerjanya kerja sosial ya, nanti yang gaji Allah di akhirat insya Allah. Tetap kompak, tetap ceria dan selalu amanah. Ya salam. Pemenang lomba peserta hadir terbanyak di acara Halal Bihalal dan seminar parenting hari ini. Kami sampaikan semua dulu Bapak Ibu. Kelas 1 86 peserta dengan jumlah 79%. Kelas 2 86 peserta jumlah 74%. Kelas 3 80 peserta dengan nilai 75%. Kelas 4 91 dengan jumlah 84%. Kelas 5 80 dengan nilai 75%. Kelas 6 65 dengan nilai 59%. Pemenang lomba peserta hadir terbanyak diraih oleh kelas 4 ya. Dengan 91 dari 108 jumlah muridnya, 84% ya. Kepada Ketua Paguyuban kelas 4 untuk bisa maju ke depan untuk menerima hadiah yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Inayati Rohman. Barakallah pada kelas 4 dan tim paguyuban yang sangat solid mengkoordinir wali murid untuk bisa hadir. Kita kasih aplaus Bapak Ibu untuk kelas 4 dan paguyuban kelas 4 yang menjadi juara 1 kategori peserta terbanyak yang menghadiri kegiatan seminar parenting siang hari ini. Lomba hari ini sudah kita laksanakan dengan juara yang luar biasa. Insya Allah di awal semester kita akan dari SOT akan mengadakan lomba ranking 1 ya. Ranking 1 seyayasan, jadi dengan unit SD, dengan unit TK sampai PAUD sampai SMA. Jadi disiapkan masing-masing paguyuban, masing-masing komite ya untuk mengikuti lomba ranking 1 di awal semester insya Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita masih ada door prize lagi. Door prize ini diberikan kepada Bapak Ibu atau ibu-ibu yang hadirnya paling awal. Nah, kita memberikan apresiasi buat ibu-ibu yang bersemangat hadir tepat waktu. Yang pertama, nanti nama yang kami panggil mohon untuk bisa ke depan.
akan ada door prize yang disampaikan oleh panitia. Yang pertama Mama Arifa 4 Asma. Yang kedua Mama Arka kelas 5 Salman. Yang ketiga Mama Aksa kelas 2 Zuber. Yang keempat Mama Hanif kelas 3 Mus'ab. Kemudian Mama Kansa Fatinah kelas 6 Khadijah. Yang keenam Ayah Saka kelas 1 Husain. Kepada Bapak Ibu yang kami panggil mohon bisa ke depan, ada sedikit door prize dari panitia. Bapak Ibu kami sampaikan bahwa pembagian door prize ini adalah sponsor dari Telkomsel dan Lazis Harapan. Baik, barakallah ibu-ibu semuanya, semoga bermanfaat. Kita akan menutup bersama dengan ada doa penutup. Kepada Bapak Haji Arifin, mohon berkenan untuk bisa memimpin doa untuk seminar parenting hari ini. Kepada Pak Arifin kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fardhan amahum rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang maha berkehendak, telah Engkau berketetapkan kepada kami para manusia sebagai tempat salah dan lupa. Dan karenanya hari-hari berlalu dengan banyak dosa. Untuk itu, dengan maghfirah-Mu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Dan jadikan kami para orang tua di SDIT Harapan Bunda ini bisa meluangkan hatinya, meluaskan maafnya untuk saling memaafkan. Karena itulah syarat untuk mendapatkan ampunan-Mu ya Allah. Wal afina anin nas. Tolonglah kami untuk bisa saling memaafkan sehingga kami semua mendapatkan ampunan-Mu. Itulah inti dari halal bihalal kita pada hari ini. Ya Allah yang Maha Kuasa, Engkau jadikan kami dalam keadaan lemah, namun Kau berikan solusinya. Kau perintahkan kami untuk bekerja sama. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Dan semoga dengan kerja sama kami ini Engkau jadikan kami semua orang-orang yang bertakwa, sebagaimana yang Engkau telah ajarkan kepada kami dengan puasa Ramadan kami, dengan rangkaian ibadah Ramadan kami. Ya Allah yang Maha mengetahui, Engkau pun menetapkan manusia dalam keadaan bodoh, sehingga kami membutuhkan ilmu yang bermanfaat untuk melaksanakan amanah-Mu, mendidik putra-putri kami. Untuk itu ya Allah, pada hari ini kami laksanakan perintah-Mu. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kami sudah bertanya kepada ahli pendidikan anak
yang alhamdulillah tadi sudah memberikan pengalamannya dalam mendidik anak-anaknya, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami. Dan selanjutnya ya Allah, kami sangat menyadari mendidik putra-putri kami adalah hal yang sangat sulit. Kau perintah kami untuk bersabar karenanya. Isbiru wasobiru warobitu. Maka ya Allah, tolonglah kami semua sebagai para orang tua di rumah dan di sekolah untuk bisa mengamalkan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Rabbana afrik alaina sabran wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana farijal qariba wa sabran jamila wa rizqa wasi'a. Rabbana amanna faktubna masyahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya doa tadi berarti insya Allah sudah berakhir agenda seminar parenting kita hari ini. Baik Bapak Ibu, burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kita tutup bersama dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami berdua mohon maaf apabila selama menghantarkan banyak kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. And alhamdulillah, alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. And alhamdulillah, alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. And alhamdulillah, alhamdulillah,
that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. Indeed, you gave me hope. Oh Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you